Covering social community and the most rich gang on Discord. Selamat malam guys, welcome to podcast Calvin. Dan gue di sini. Wah, gimana hari-hari kalian? Hari-hari kalian nggak tuh? Gue di sini sebagai host Tisa bersama partner gue, Ocha. Podcast kita malam ini pasti kalian udah lihat lah ya poster-poster yang udah kita kasih di server-server kalian, dan gue di sini akan membahas sedikit tentang percintaan, dunia perdiskordan. Pasti kan kalian juga pasti ngalamin dong, nggak mungkin nggak ngalamin ya. Pasti ada beberapa kalian yang punya hal relate seputar percintaan di Discord. Tapi gue mau ngingetin juga buat kalian di sini, kita ada giveaway. Ada giveaway loh. Jangan lupa ya di tap-tap. Kalau giveaway-nya udah ada, jangan lupa di tap-tap. Kali aja dari beberapa kalian ada yang menang, atau misalnya yang nggak menang nanti kalau misalnya nggak ada orangnya kita bisa reroll biar kalian menang. Dan gue juga mau ngingetin, mungkin dari kalian yang relate nanti tentang tema kita di sini, kalian bisa berbagi cerita dengan gue atau Ocha, bisa DM atau via chat di event chat, ya. Kalian bisa chat di situ. Misalkan ada yang mau cerita tentang, kayaknya gue lagi jatuh cinta deh sama si A. Biasanya gue mojok di server ini loh, tapi dianya acuh tak acuh. Misalkan ya. Karena perasaan itu kan gak bisa dibohongin ya, Bun. Gimana Tisa, gimana? Gini, hari ini kan kita membahas tentang sedikit percintaan nih. Waduh, cinta-cinta lagi ya. Iya, percintaan di dunia perdiskordan. Menarik banget kayaknya. Percintaan itu kan suka sensitif ya sama perasaan, ya nggak sih? Iya, bener banget. Tema yang kita angkat itu juga agak lumayan menyentil nggak tuh? Menyentil ginjalnya nggak tuh? Tema kita itu real or fake love in Discord. Wow. Real or fake? Real or fake. Parah ya. Seru. Biasanya kalau dari real or fake itu kan suka tipu-tipu ya. Selamat datang dunia. Benar. Iya, biasanya tuh kita bakal ngucapin gini, Tis. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Biasa kan kayak gitu ya. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Dan di sini juga ada sedikit quotes loh. Real or fake love in Discord. Mencari pasangan itu bukan karena kesiapan. Tapi antara terbalik nih. Mencari pasangan itu bukan karena kesepian. Oh iya benar-benar. Tapi karena kesiapan. Ya ampun. Ya, bener dong. Tapi kebanyakan tuh orang-orang ya kan pada gabut karena salah satunya kesepian juga biasanya ya, karena kesepian. Nah, baru deh cari pacar di Discord ini. Seru ya kan? Seru banget sih sebenarnya ya. Sebenarnya sih seru sih, tapi ya gitulah ya, Bu. Nah, kita juga punya narasumber nih, Ca. Wah, kita punya narasumber malam ini. Narsum dong. Kan kita udah riset. Waduh, kayaknya bakalan seru banget nih pembahasan kita malam ini ya. Harus pecah dong.
Nah, Waduh, kita juga pecah. punya narsum. Wah, pecah Mm-mm. nggak tuh? Narsum kita yaitu Nats, Bu Nats. Manggilnya apa nih? Nats. Halo Nadia. Hai Nats, selamat Halo, selamat malam. malam. Selamat Selamat malam di malam dunia buat TV. itu. Aduh, Nats, Iya, sharing dong tentang real or fake love in Discord. Lu pernah ya, ngalamin itu nggak sih sebelumnya? Atau ya apa relate yang sekarang-sekarang lu lagi jalanin juga? relate sih. Maksudnya yang kayak pernah juga kayak di ghosting. Oh, Di ghosting. menarik. Ya yang kayak gue udah ngomong love you gitu kan. Terus tiba-tiba hilang besoknya boom gitu. Waduh. Sakit ya Bun itu rasanya ya kan? Dan Berarti untungnya hmm, aku kalau hmm, baru kayak kenal digombalin kayak gitu tuh nggak yang masuk ke hati banget sih. Nggak aku anggap serius gitu loh. nice. Jadi aku kan tipikal orang kayak kalau digombalin, aku gombalin balik. Gitu. Wow. Wow, seru banget tuh. Jadi aku yang baper, tapi dianya yang baper. Wah, Keren tuh kayak gitu. Keren. wah, bukan. Aduh, berarti saling melempar umpan ya? Tarik ulur bun. Bener nggak sih? Waduh, tarik ulur nggak tuh, Bun? Aduh, ngeri kali ya. Tapi biasanya kalau misalkan tarik ulur gitu, bisa dibilang cinta yang beneran atau cuma fake doang nggak sih? Mungkin kalau untuk pertama-tama kayak jadinya mungkin fake kali ya dibilangnya. Karena kan kita belum kenal dia sebenarnya gitu. Kayak kita belum Mhm. face to face gitu kan. Cuman kayak dari kayak perhatiannya dia gitu-gitu doang, kayak setiap malam teleponan, ngerum di Discord gitu-gitu doang. Mungkin fake kali. Tapi kalau udah lama mungkin kayak sebulan lebih itu bisa jadi kayak udah terbiasa dengan dia dan jadi kayak beneran gitu sayangnya tuh. Lama-lama bisa jadi sayang beneran ya. Bisa sih. Bisa sih. Tapi lo ada niat nggak sih maksudnya atau lo ada plan ke depannya gitu bareng sama si bisa dibilang mungkin pasangan online kali ya atau gimana ya? Ada sih Ada. ketemu Aha. gitu kan karena LDR juga kan. Oh, LDR. Sedih kan. Aduh, Udah online LDR LDR. pula. Susah ya bun lidah sekali. Oh, LDR juga. Berarti kalau LDR harus kuat-kuat ya. Saya sih Betul. cuma nyemangatin doang, harus kuat hati, kuat pikiran. Kok jadi gue yang nyemangatin sih? Soundtrack itu bikin gue yang melo. Untung aja tuh ya backstory-nya itu nggak yang ku menangis. Aduh, kayaknya cerita Nadia nih terlalu sedih untuk dihayati banget gitu loh. Denger Iya, lagunya. mungkin kali ya. Tapi biasanya fake love atau real love itu susah dibedain gak sih? Susah. Kadang kan cowok mulutnya manis ya. Itu rata-rata Takutnya di depan doang atau gimana. Menurut lo bisa dibedain gak sih real love sama fake love-nya? susah. Karena sebelumnya juga karena dia pernah tuh pacaran sama orang sebelah ada. Dan itu tuh dia bilang ke gue tuh kayak ya gue gini cuek banget. Terus udah kayak 2 hari gak dikabarin. Tapi dia on di Discord, selalu on di Discord, ngerum di Discord yang kayak lu bisa ngerum di Discord, tapi untuk ngechat atau nelfon gue tuh nggak ada gitu, nggak ada kayak kepikiran ke situ tuh nggak ada. Terus tapi kalau ditanya ini hubungan kayak gimanain sih gitu kan, dia tuh bilang ya dia sayang katanya, tapi kayak gini sifatnya kan kayak ya banget gitu kan kayak masa iya untuk ngechat kayak 1 menit atau 2 menit aja nggak bisa sih gitu. Aduh, emang kadang fake love atau real love itu sebenarnya
asik gak asik sih ya nanggepin fake love dan real love ini. Kenapa gue bilang asik gak asik? Di antara real love itu, gue suka trauma kalau sama real love sebenarnya. Tapi dikasih fake Kenapa? love, gue real love itu maksudnya traumanya tuh gini. Ketika kita udah ngasih cinta atau kasih sayang, kalau cinta mungkin menurut gue terlalu berat lah ya bahasanya. Mm-mm. Kita udah ngasih sayang yang tulus, sometimes tuh suka nggak dihargai. Kita udah ngasih tulus, Bener, iya nggak sih? Terus ujung-ujungnya kan bener keluar banget itu. ujungnya pamit gitu kan gak enak. Iya nggak sih? Fake love sama real love Makanya, itu makanya makanya gini ya, kayak kayak aku tuh punya pengalaman ya kan, punya pengalaman. Ketika kegoblokan itu sih, saking cintanya gitu kan. Jadi cinta itu kan balik lagi ke goblok ya kan. betul. Nah, saking cintanya gitu kan. Mhm. Ketika dibohongin di Discord itu masih percaya, disuruh udah Nah, kamu diam aja di room tuh sama bot dah berdua aja. Nah, iya. berdua aja dianya melanglang buana gitu ya kan. Terus Nah, ketika yang gimana lagi ya? Aduh, ketika yang dideketin cowok gitu. Ketika kita lagi kesepian kan butuh butuh tuh. Nah, temen. butuh temen ngobrol, temen curhat ya setidaknya ada yang perhatiin lah gitu ya kan. Ketika dateng si cowok gitu. Nah, kita tuh udah yang buka hati tuh ya kan, udah buka hati, udah yang ya udah deh jalani dulu gitu ya kan. Nah, tiba-tiba tuh kadang si cowoknya gitu ghosting ya kan. Hilang Iya. kabar. Udah jadian nih gitu kan. Hilang kabar gitu. Ini cowok maunya apaan sih? Ghosting-ghosting mulu. Pengen marah sih kalau ngelihat atau mendapatkan cowok ghosting gitu, tapi kadang Mm-mm. bucin sama bego itu beda-beda tipis ya. Iya nggak sih? Apa gue doang? Bener. Bucin sama bego beda-beda tipis. Beda-beda. Itu sebenarnya sama kalau kita bilang kadang saking bucinnya kita sama seseorang itu jatuhnya ke bego lagi. Ingat lah. Soal kita pernah ngebahas soal ini juga ya kan. Bucin boleh, bego jangan. Kita pernah tuh. Betul. Nah, Mm. jadi kita mengingatkan kembali kita boleh bucin sama seseorang, tapi jangan sampai bego deh. Tapi mau gimana ya? Tetap aja jatuhnya ke bego juga. Jatuhnya Bener kan? bener. Kita mau kayak Bener. gimana pun ujungnya jadi bego sih. Tapi ya, Cak, kalau soal Mm-mm. untuk Mana? real love atau fake love kayak gini, apalagi di Discord gini, Mm-mm. kadang tuh sampai ada yang memang dibawa ke real life kan, bener yang tadi kata lu sampai weekly apa segala macem. Tapi gue mengapresiasi itu kalau ketika dia itu bisa dibawa ke real life dan langgeng gitu. Itu sih gue appreciate banget sih. Itu appreciate banget kan. Udah di Keren cuma banget. doang. Yes. Keren banget. Dan itu kayaknya jarang banget terjadi ya. Yang ketemunya di Discord sampai jadi real gitu. Itu hal yang keren banget sih kalau aku bilang. Iya, makanya coba nih, gue sekali lagi nanya ke Narsum ya. Nats mau nanya Iya, dong. ada. Nanya apa tuh? Ya, saya ada gitu deh. Tapi kira-kira real love atau fake love kalau ketika lu ketemu orang yang udah klik dan udah pas banget sama lu akan bawa bener-bener ke real life lo atau gimana? Iya, gue kalau misalnya dia sampai kayak samperin gue gitu, mungkin itu gue nganggapnya jadi ke real life. Karena dia udah ada, Bener. kayak udah Ada ini expect. ya, keinginan gitu untuk ketemu gitu ya Nada. Berarti kan gue spesial dong buat dia. Nah, gitu. Benar. Tapi Dan pernah ada loh, effort. Kak, gue kasih tau nih. Mm-mm. Waktu itu tuh pernah ada cowok yang deketin gue gitu, dan itu dia nggak parah. Kayak kan kita belum ada apa-apa nih, kayak cuman yang kayak temen gitu aja kan, ngobrol-ngobrol biasa gitu. Tapi tuh dia selalu yang kayak minta kayak, Nat, limit ya roomnya, atau enggak yang kayak kalau Nadia ke Discord sebelah gitu, kayak ke Discord lain gitu, dia tuh yang selalu nanya, kemana sih? Katanya. Apa sih?
emang temen gue di sini doang gitu kan, enggak gitu. Benar. Mau ngobrol juga dong sama yang lain, enggak yang di sini-sini doang gitu. Tapi tuh dia yang kayak udah di sini aja katanya, ngapain katanya, ngobrol sama aku aja, yang kayak ini belum jadi pacar aja udah kayak ngekang lagi, gimana nanti jadi pacar gitu kayak. Iya deh, nggak mau jauh dari Nadia dong dia berarti. Benar nggak sih? Tapi gue gak suka digituin, gue Iya gak sih, suka ya, kayak benar. Mungkin dibilang agak sedikit posesif lah ya. iya gue gak suka yang dikekang kayak gitu, yang harus kayak room sama dia, yang harus bener-bener kayak seharian di Discord sama dia tuh kayak anjir kan gue punya temen di Discord gitu, masa gue harus sama dia terus sih, masa gue nggak boleh ngobrol sih sama temen-temen gue, nanti yang ada gue dibilang kayak gini lagi kayak Nat, lu pernah ada yang ngomong sama Nadia kayak Nat, lu tau gak sih semenjak lu punya pacar tuh lu jadi lupa temen, tau gak sih, digituin kayak sakit banget. Iya. Emang gitu Nat, jatuhnya pasti bakal ke situ. Ketika kita punya pasangan, kita bakal ngeninggalin temen kita satu-satu gitu. Dan pastinya kita udah bakalan lebih sering dengan pasangan kita gitu. Iya ngerti, cuman kayak gak yang kayak 24 jam per 7 juga Iya kan. bener Kayak bener. kasih lah, kalau enggak, kalau emang mau kayak gitu ya ngumpul bareng sama yang lain gitu loh. Jadi nggak ke Nadia doang ngobrolnya, jadi kenal sama teman Nadia yang lain. Rame-rame gitu ya. Iya Bener sih. sih. Benar-benar. Tapi yang mungkin kadang kita juga, mungkin dia nggak mau lu digoda sama yang lain, positive thinking mungkin ya, mungkin juga. Tapi Siapa Bun, jadi wajar dong kalau Nadia masih mencelak sama benar sih, nggak salah memilih, sih. memilih yang baik, memilih yang baik Memilih dari yang terbaik gitu. dari yang terbaik, bener. Memilih yang baik dari yang terbaik gitu maksudnya. Ayo maaf aja. Tapi benar sih, appreciate banget kalau misalkan ada yang bawa ke real life. Itu gue mau appreciate banget. Jadi dia tuh ada effortnya ya nggak sih Nat? Dia tuh nyamperin lu segala macam yang emang ya udah, I will choose you, that's all. Ya gue kasih effort yang lebih buat kayak membuat dapetin elu gitu. Kadang kan gue baca nih di event chat ya, gue baca di event chat juga tentang fake love. Mungkin Yoi. ada yang kesel ya Bun. Kesel nggak tuh? Gezul. Soalnya di Discord kan juga banyak ya percintaan. Nah, iya percintaan ya kan. Nah, tuh udah ditantangin ya kan sama Adeline ya kan. Katanya kalau berani langsung samperin gue Sherlock sekarang. Widih. Sherlock Tantangan yang menarik, Bun. Seru tuh. Iya, seru sih. Kurang apa lagi gitu loh. Aduh. Nah, tadi ini ada aku pengen nanya nih dengan Tisa sama Nadia gitu kan. Oke. Ketika misalnya nih, ketika di real kalian punya pasangan yang benar-benar real nih, terus terus kalian main Discord. Tapi pasangan kalian nih nggak main Discord nih. Kalian bakal tetap setia ke pacar real kalian, atau kalian bakal punya pacar di Discord kalian? Gimana tuh? Ayo. Enggak, gue pengen tanya pendapat sih. Aduh, pacar gue ada di sini gak sih? Bilang aja sama pacarnya pura-pura gak denger gitu. Aduh, pacar gue gak ada di sini. Tapi kalau pacar gue dengar mohon maaf ya. Tapi gini loh, kalau misalkan ketika gue ketemu pasangan yang di real life dan dia nggak main Discord, tapi gue masih main Discord, ya itu tahan-tahanan sih, tahan-tahanan iman ya kalau gue ya. Karena kita kan nggak tahu ketika kita belum menjadi pasangan yang terikat banget, kalau misalnya kita ketemu yang lebih dari dia, atau yang misalkan kita ada cari sesuatu yang tapi di dia itu nggak ada, tapi ada di orang itu. Sebenarnya plus minus sih kayak gitu. Kasian sih, tapi
bukannya butuh, tapi gue butuh perlengkap, bukan gue butuh kelengkapan Oh, itu. oke. Ya nggak sih? Gue butuh kelengkapan itu. Tapi kalau misalkan gue ada di real life dan gue spending time tiap hari, ya gue mungkin vakum, entah uninstall di gimana, ya gue menghargai dia gitu. Tapi kalau misalkan dia juga main Discord, ya kita ajak main bareng lah, biar dia tahu ceweknya nggak macem-macem di online seperti apa. Ede, Bebas gitu ya. jarang-jarang banget yang seperti itu ya kan? Iya, karena kan takutnya cuma kita overthinking. Kayaknya nggak sih? Iya sih, iya Nggak cewek benar. doang yang overthinking. Terus Gitu. kalau Nadia gimana? Kalau Nadia, Gimana tadi Kak? Kalau kalau misalkan misalnya nih Nadia punya pacar di real nih, tapi pacar di real itu nggak main Discord, sedangkan Nadia nih main Discord, gitu kan? Itu Nadia bakal cari yang lain atau Nadia tetap setia dengan sama yang realnya gitu loh? Kalau Nadia tipikal udah punya satu orang itu aja. Mau dia mau main di Discord atau enggak gitu. Pasti Nadia ke dia aja gitu. Walaupun banyak cowok-cowok di Discord yang kayak ganjen kali ya, kayak gombal sana sini, tapi kayak pasti tetap ke dia gitu, kayak oh ya gue udah punya pacar gitu. Gue nggak mau juga dong digituin sama pacar gue. Jadi gue yang kayak ya udah sama satu orang aja. Wow, keren. Berusaha lah jadi orang yang setia gitu ya kan? Betul, karena setia itu mahal. Ini setia itu mahal, Bun. benar, tapi kalau nggak dihargain buat apa? Bener sih. Iya sih, benar juga. Kok jadi gue yang curhat? Kagak apa-apa. Lah, kita ini sebenarnya kan bukan curhat ya kan? Tadi kita sharing-sharing loh. Suka kebawa loh kalau ngomongin kayak gini nih, suka kesel. Iya sih, kebanyakannya sih seperti itu ya kan? Kesel dengan keadaan ini. Nah, kalau lu Cak gimana? Lu kan nanya gue nih sama narsum nih. Kalau lu Kalau gue sih lebih ke kayak Nadia sih. Kalau emang ada satu, ya udah satu, walaupun itu di real ataupun di Discord, ya udah satu aja gitu kan. Karena apa ya kayak tadi, ya itu mahal gitu. Dan ketika kita diselingkuhin sakit banget, jadi jangan pernah lah nyelingkuhin pasangan gitu. ada yang bilang udah ketemu, pas ketemu hilang, abis itu gimana dong? Abis itu cari lagi, jangan sedih. Bener banget. Cowok itu, nih kalau buat cewek ya, cowok itu nggak 1.000, sama juga kayak cowok juga, cewek itu nggak 20.000. Lebih banyak cewek soalnya. Iya. Terus ada lagi beberapa nih, gue seneng banget sih sama kata-katanya ya. Pacaran di Discord, couple-nya ngerum sama yang lain. Terus kamu nggak ada, overthinkingnya 2 hari. Overthinkingnya 2 hari nggak tuh? Pacaran di Discord, couple-annya ngerum sama yang lain. Sakit sih ini sebenarnya kalau ngerum sama yang lain. Pas kitanya juga lagi nggak ada, dan itu overthinkingnya 2 hari, itu pasti sangat bertanya-tanya banget ya. Cewek itu gampang overthinking. Menurut gue cewek itu gampang overthinking karena perasaan itu sensitif ya nggak sih? Bener banget. Terus ada juga mau sampai kapan berharap sama yang di Discord. Ingat sayangan kamu real life loh. Aduh. Bener. Ngena banget sih. Kayak kata si Blue ya kan, love is bullshit. Ini bener banget sih itu sebenarnya. Love is blind, love is bullshit. Apa itu cinta? Tapi dia cinta juga. Cari pasangan juga. Iya sih. Karena cinta itu bisa emang antara bikin buta maupun bego ya. Karena gini ya, istilahnya di Discord ini, pacaran di dunia maya, sakit hatinya tuh di dunia nyata, Bun. Sedihnya, nangisnya di dunia nyata kagak ada. Bener kan? Gitu ya?
Iya, padahal Ya, cuma namanya udah bawa perasaan. Namanya kita udah punya perasaan nih sama si dia gitu. Udah yang udah deh gue udah cocoknya sama dia gitu. Nah, ketika udah nyaman-nyamannya disakitin gitu kan, disakitin. Ya pasti nangis bombay lah ujung-ujungnya. Nggak mungkin itulah nggak mungkin enggak gitu. betul. Itu kadang yang nggak gue suka ketika udah tahu cewek itu gampang ambil perasaan, gampang tersentuh hatinya. Ih, tersentuh Tapi ginjalnya. Salah. kadang tuh janganlah, Mm-mm. jangan kasih umpan kita tuh yang gede-gede. Kita bisa nampung, tapi kita nggak bisa memberi umpan lagi ke kalian. Kadang tuh gue suka mikir kayak gitu. Aduh, tapi gini deh, Ca, kita kan punya narsum nih satu lagi. Dan ini dari sisi Oh iya, cowok. benar. Yes. Ini dari sisi cowok. Coba kita tanya tentang percintaan. Selamat malam, Bapak Reza Valepi. Halo, Selamat halo, malam. halo, halo, halo Iya, semuanya. sama. Ih, Masuk bang. Masuk gak Halo, suara gue masuk ya? Pak Reza, Halo. Pak Reza. Panggil Reza aja, jangan manggil Pak. Umurku masih muda. oh bukannya 28 ya, Ja? Nggak ada itu fake cuy. Oh, belum ditanya udah main fix Belum. aja. Aduh, jauh banget. Aduh, Aduh, tema hari ini menarik sih. menarik Menarik, dong. Menarik menarik. banget ya Fake kan, Ja? or real in love. Waduh. Aduh, Gua menurut lu kalau gimana? bicara soal cinta-cintaan ya, banyak banget sih. Kayak di real atau di Discord itu banyak banget. Contoh salah satu di Discord nih, Ja. Yang menurut lo yang paling gitu loh, yang paling gimana tuh kan sampai susah tuh ngungkapinnya. Yang paling greget lah. Pakai OP. Greget ya. Mhm. Kalau bagi gue pribadi ya, itu Mhm. kalau sosok pria ya Mhm. udah nemuin sosok cewek nih yang udah Mhm. ngeklop lah sama dia, Betul. itu pasti kan bakalan ngejaga banget kan kayak di sosok ceweknya itu kan dari hal apapun itu ya kan. Mhm. Tapi selebihnya tuh you know lah, awalnya doang. Awalnya Oke. doang. Kebanyakan Betul. tuh yang gue lihat kalau di online ya, di Discord itu ya, awalnya tuh berhubungan tuh baik. Kalau ini gue ngerasain pribadi ya, Mhm. awal tuh berhubungan semuanya tuh baik. Nah makin kesini ada aja tuh masalah yang datang. Nggak dari kasus A lah, nggak dari kasus B lah, ada aja. Aha. Ya, ya gimana sih kalau hubungan tuh ya nggak semuanya dilihat tuh lancar-lancar aja ya. Pasti kan Mhm. ada gejolak-gejolak yang bikin hubungan tuh pecah belah gitu. Banyak Betul. permasalahan gitu. Betul lah ya. Mm-mm. Bener banget. Tapi Kalau kalau misalkan iya kenapa? Tapi kalau misalkan berarti itu bisa dibilang real atau fake nggak sih menurut lo? Cinta by online kayak gini. Tergantung ya. Tergantung dari konsep mereka yang jalanin sih. Mhm. Cuman kalau saran bagi gua ya, itu kalau misal emang lo nih semua pria nih ya, cowok maupun wanita, kalau emang udah Mhm. nemu titik, wah ini tuh cowok gue banget gitu, nah ini tuh cewek gue banget gitu kan. Mhm. Nah tolonglah maksudnya lu jaga dengan baik gitu, dan kalau misalkan ada permasalahan tuh jangan sampai putus gitu Kalau sebenarnya. sampai Iya, memegang selagi bisa prinsipnya dihubungi masing-masing. baik-baik. Bener banget sih. Baik. Soalnya gini Balik loh, lagi. soalnya gini, gue cerita sedikit ya, boleh nggak cerita sedikit gue? Bagi Silakan, sharing sedikit silakan. lah ya. Jadi Boleh. gua tuh main Discord kan juga udah lama ya, 2017 gua main Discord sampai sekarang gitu. Beda Mhm. banget sih kalau hubungan tuh di online sama di real life. Beda banget. Oh, Jadi chemistry-nya tuh lebih dapat di real life, jujur. Chemistry lebih dapat di real iya. life daripada di online. Karena kan kalau ada Mhm. masalah kan enak itu ketemu ya kan, bisa ketemuan gitu kan, ngobrol atau jalan kemana. Kalau di online coba apa yang kita mau omongin, kalian cuman voice terus on cam gitu kan, kayak gitu. Iya.
Aduh, gimana Jadi dong ya? sedih ya. Sebenarnya banyak sih cerita yang harus gua bagi gitu. Nggak bagi sih, kayak pengalaman gua aja gitu. Yang Iya selama sih. gua di Discord maupun di real life. Jadi waktu itu ini sakit ya. Kalau bagi gue ini pribadi sakit banget ya. Jadi gue kan fotografer, ya kan, you know Aha, lah fotografer. iya. Ya, fotografer tuh istilah dengan foto model tuh udah biasa lah ya. Pasti semua Iya, fotografer tuh pernah foto model. pasti. Nah, jadi dulu gue pernah ketemu cewek tuh, bisa Gimana ketemu tuh? cewek. Nah, cewek gue tuh mantan model gue, mantan model gue. Waduh. Tapi awalnya gue profesional loh, kayak ya gue foto ya foto gitu. Kalau misalkan ya pacaran pacaran gitu, gue prinsip gue kalau misalkan lagi foto nggak kepikiran sama kayak aku suka sama model ini gitu, gue mau dong jadi kayak gini, enggak. Gue profesional gitu, selama gue foto ya Mhm, gue foto, selama gue ya pacaran sama cewek pacaran sama cewek gitu, bedain mhm, gitu. mhm, Dan mhm. terus akhirnya nggak tahu kenapa ya, aneh banget sih, gue bisa terpecut sama model gue. Waduh. Sebenarnya banyak ya, bisa banyak yang mau tuh nge-DM gue kayak Kaiza, gue mau foto lo gini 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 gitu, cewek kayak gitu. Cuman itu Mhm, semuanya gue ambilnya kayak biasa aja gitu, nggak gue anggap serius karena prinsip gue ya foto-foto ya suka-suka mhm. gitu. Profesional kerja lah ya. Iya, kayak gitu. Tapi pas Terus itu akhirnya terdesak ya. iya, terus akhirnya gue terpecut sama satu model yang nggak tahu kenapa tiba-tiba gue ngebuka hati gue buat dia gitu. Aduh, ada Ya men ya. kirain gue, iya, selama gue berhubungan sama dia tuh is oke, lancar-lancar aja, foto Mhm, bareng, apa-apa ada job endorse bareng. mhm, Ya terus makin kesini dia makin curigaan sama gue. Curiganya kenapa? Iya mhm, karena gue foto-foto model lain gitu kan, yang dia di situ tuh nggak mhm, tahu gitu. Gue di situ bener-bener emang foto, maksudnya nggak macem-macem juga gitu kan. mhm. Yang emang as in Ya kerja lah. terus iya profesional banget gitu. Gue nggak suka lah, maksudnya macam, kalau misalkan emang gue udah sayang sama satu cewek ya udah gue bakal tahan cewek itu gitu. Maksudnya gue bakal pertahanin juga, ngapain sih gue bakal milih lah yang cewek lain gitu, meskipun satunya susah banget buat ditahan gitu, dipertahanin gitu loh. Iya Nah, sih. Satu, ya sebenarnya terus satu cukup ya sih, Cak? Cak, enggak, satu aduh. cukup lah. Nggak Kalau usah bagi gue nambah. sih satu cukup ya, cukup buat Ya, cukup buat. depannya gitu. Oke. Kalau gue cukup cukup satu, cukup satu cukup kok, cukup gue satu, alhamdulillah. Cukup satu ya. Iya, Oke. yang belakang nggak tahu ya, tapi satu aja kok, beneran. Bukan satu di sini, satu di sana ya. Enggak dong. Jadi satu aja cukup gitu. Iya Jadi sih. waktu itu kan gue ada masa sedikit, gue balik ke cerita ya. Boleh. Jadi cewek gue ini kayak curigaan gitu kalau misalkan gue foto dan dianya tuh emang sibuk, kayak misalkan gue tuh ada job gitu dan terus dia emang nggak bisa lagi ada acara apa gitu kan, aku kan harus pakai model lain ya kan buat foto job gue. Ya Mhm. udah gue sempet ngomong ya, gue apa-apa ngomong gitu sama cewek gue kalau yang gue foto ya sama si ini gue kasih tahu. Dan cewek itu kebanyakan emang dia tuh tahu gitu kalau misalkan gue ketemu sama cewek nih model lain pasti dia nanya, karena bisa lu nggak bawa si cewek lo gitu, cewek gue lagi Mhm. sibuk gini gini. Oh pantesan, biasanya kan lu sama cewek lu mulu gitu kan kalau apa apa di snapgram dia ngeliatnya. You know lah ya, Oh, story snapgram, lah ya. iya, story dari story gitu kok yang lihat kayak gitu. Nah terus ada momen dimana jadi ceweknya ini tuh dia tuh bikin snapgram sama gua ya Ah, kan, tapi posisinya tuh ya nggak terlalu deket banget sih, kayak samping-sampingan gue gitu, tapi dengan ah, caption yang kayak eh, kayak ada emoji
emot gym gitu tuh nggak sih lu? Emot gym gitu di snapgram dia. Iya tahu tahu. Nah, cewek gue lihat, ya otomatis cewek gue refleks dong kayak nanya gitu. Kau beneran foto kan, kayak gitu-gitu. Iya, aku foto kok gini-gini. Kok aku lah di snapgram ceweknya kayak deket banget ya kamu gini-gini. Padahal cewek yang gue foto tuh nanyain dia loh, tapi kenapa dia berpikiran aneh-aneh gitu ya? Gue bingung dah. Hmm, Kenapa ya? misunderstanding lah ya. Jatuhnya jadi Iya, salah paham gara-gara salah emot. paham. Iya nggak Iya sih? sih. Emang kadang emot suka bikin salah paham sih BTW. Soalnya kalau emot Iya, emot cium-cium lope-lope. iya benar. Makanya nih buat para Hmm, pria nih ya sama cewek nih kalau udah punya cewek makanya hati-hati nih kalau ngirim emot nanti takutnya ceweknya baper. iya, emang itu kadang suka bagus. Tapi kalau nggak pakai Iya, emot tuh kurang kurang greget sih, Ja. kurang serak gimana ya? Gue nggak tahu sih, gue nggak tahu. Gue nggak Tapi tahu. kalau menurut gue emang kurang kurang greget ya. Kalau kayak gitu bener-bener kurang greget karena hmm, Hmm. kalau untuk kalau misalnya yang tadi lo bilang ke malah kepincut lah ya bahasanya ya gue bingung kepincut sama Kepincut. partner kerja sendiri itu sih emang kurang enak sih menurut gue. Tadi gue juga dulu seperti itu. Kurang enak. Iya, Iya, mau profesional tapi hati berkata aku mau dia gitu kata kan. lain, bener Iya, banget sih. Ya, bener gak sih? gue awalnya kan gue nggak ada rasa loh, beneran nggak rasa. Ya awalnya juga semuanya pasti nggak ada rasa lah, pasti. Ya Semua iya. lama-lama Iya. lama-lama dia tuh kayak berlebihan gitu sama gua kayak nanya kabar lah gini-gini you Mm-mm. know lah gua nggak tahu gitu kenapa dia tiba-tiba lagi Mm-mm. marahan ngabarin gua gitu padahal dia awalnya udah punya cowok ini modalnya udah punya cowok terus lagi kayak ada konflik masalah gitu sama cowoknya gua bukannya maksudnya bukannya mau ngerebut ya bukannya mau ngerebut gitu cuman ya kalau menurut gua tuh cowoknya tuh ya nggak ada otak sih gue bilang cowoknya itu nggak ada otak gitu jadi emang kasar dari omongan Mm. ceweknya nangis gitu loh curhat sama gue nangis gini gini ya gue Mm. kasihan sedih gitu loh kayak ngeliat kok ada sih cewek maksudnya cewek cantik lu gitu dan lu nemuin cowok yang kasar banget gitu sampai bener-bener lu bisa nangis kayak gini gitu kan ya gue Iya, awalnya kan sebagai temen tuh maksudnya prihatin gitu ya maksudnya pengen bikin dia tuh seneng gitu yaudah jangan dipikirin gini-gini iya, cuma gitu. makin kesini Kita mau selalu ada, mau selalu adanya, Heeh, selalu ada tanda kutip ya, maksudnya iya kita men-sharing. Ih, cuman makin kesini makin bingung gue itu kenapa dia gitu kan malah makin lebih gitu perhatiannya ya terus akhirnya gue cerita sih jadi gue balik ke cerita jadi gue jalin hubungan tuh sama dia gue jalin hubungan terus akhirnya dia nggak suka sama cewek itu yang gue ajak foto Hmm, lu tahu apa yang dilakuin cewek gue dia saking apa? sayangnya sama gue dia nge-DM Mhm. ceweknya lo dia berani nge-DM ceweknya gila kali cewek mana lo yang berani nge-DM ceweknya lo ceweknya di Wah, DM bukan gue nggak gue juga ditanya tapi modelnya juga ditanya sama dia di DM lu foto Meza gini-gini iya kak gini enggak kok aku nggak ngapa-ngapain gini cuma foto di Reza gini buat mhm, fotoin endorsannya dia gitu-gitu ya mhm. udah ya cewek sama cewek kan kalau udah ketemu tahu sendiri lah chattingan tuh gimana debatnya tuh panjang ya kan panjang kelebar Iya sih, ya betul. udah sama modelnya kelar sama gue nya belum kelar Aduh, gue yang kena roasting banyak itu kena kalau udah pedes ngomongin banget partner kerja sih, partner kerja emang kadang-kadang suka bikin apa ya, bikin salah tingkah jatuhnya. Iya nggak? iya bener banget Salah sama tingkah. modelnya kelar sama guanya panjang lebar lu diocehin terus anjir beratkan kalau lagi makan ketoprak ya itu jadi cabenya lebih dari 5 itu pedes karetnya 3 Pedes. sumpah Waduh, waduh, pedes banget pedes banget lah ya. sampai lu makan ketoprak tuh gak ada air tau gak sih kayak lu udah kepedesan terus nyari air gitu nah kayak gitu rasis Pedes banget ya. Emang cewek posisiku saat itu gitu kayak ya. gitu aja
iya kayak gitulah ya. Terus akhirnya gue debat panjang sama dia. Akhirnya gue nggak suka kan, maksudnya nih buat cewek nih ya, gue nggak suka kalau ngeliat cewek tuh berkata kasar gitu. Maksudnya kotor lah, berlebihan, atau kalau dibilang tuh kayak main bahasa tubuh gitu, bahasanya kayak gitu-gitu. Mm-mm. Itu gue udah kaget di situ, gue kaget banget, refleks. Dan dia ngomong gitu depan muka gue, lo waduh, gue sebagai cowok sih gue sabaran ya, gue nggak berani main tangan apa gitu, apalagi perempuan gitu kan. Iya betul. Kan perempuan itu kan harusnya dijaga, bukan disakitin ya kan. Iya. Makanya gue nahan gitu, gue nahan. Gue nyakitinnya sama temen gue. Jahat sih. Bukan Iya, jadi kalau lagi perasaan emang pasti begitu lah. iya, jadi kalau misalkan gue lagi marah sama cewek gini, gue kesel, gue panggil temen gue, cowok bukan cewek. Ler, ke rumah gue ler. Wah, ini pas lagi ada konflik sama cewek lu nih. OTW lah ada cewek, dan temen gue tuh mau aja gitu karena dia ngerti, dia tuh temen gue ngobrol gitu, datang ke rumah gue, ini gue kesel banget denger gini gitu. Temen gue bacotin. Temen gue bacotin. Terus gue cuma bilang gini, sabar dia, namanya juga perempuan, enak banget bro. Anjir. Ya udah, akhirnya debat dari situ. Akhirnya salah tangkep ya cewek gue. Akhirnya gue putus sama dia. Putus. Yang mutusin dia. Yang mutusin dia. Dia bilang, iya dia bilang putus gitu. Terus ya udah, you know, gue kalau udah cewek ngomong putus tuh, ya udah putus. Meskipun posisi putus, terus dia ngechat gue lagi gitu selama seminggu, dia lost kontak, tiba-tiba dia ngechat lagi gue, ya udah gue anggap teman gitu. Cuman nggak sampai berlebihan sih, enggak sih. Soalnya kan banyak tuh saya kalau misalkan berhubungan tuh habis putus biasanya marah-marahan gitu kan, kayak gengsi-gengsian gitu, kayak ih awan sih gini gitu kan. Gimana sih itu, kalau gue sifatnya kayak masih bocah gitu. Kalau berpikir dewasa tuh kalau terus ya udah jadi teman gitu. Ya pengalaman lo aja gitu, kayak lu ceweknya sih ini, ya udah gitu. Ya udah jadi teman aja gitu. Jangan sampai marah-marahan gitulah. Kan nggak enak gitu. Kalau pacaran sayang-sayangan ya kan. Kalau habis putus anjing-anjingan, bercanda anjing. Bercanda anjing. Tapi BTW aja. Iya, kenapa? Sorry gue potong. Nanti kita lanjut lagi. Oke, Oh, kita oke. lanjut lagi cerita yang Ada apa nih? sangat pecah dan excited ini. Gue juga excited sih, karena partner kedua gue pasti banyak ceritanya. Kita break dulu sebentar. Oke. Kita akan kumpulin cerita yang bikin kalian penasaran lagi. Untuk para audiens, ditunggu cerita-ceritanya nanti tentang soal percintaan di Discord. Oke, dan kita akan break sebentar. I'll be right back. Covering social community and the most rich gang on Discord. Lagu ini buat orang yang galau. Menghapus tinta yang pernah kau lukis di kanvas hatiku, merobek semua bayangan yang tampak di relung sumaku. Ego telah menghasutku untuk kembali padamu, namun logika berkata baiknya ku mengalah.
menjauh, jauh, 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 jauh. Ketika senja datang, ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali membisik. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali. Ego telah menghasutku untuk balik padamu. Lara tak membawaku untuk pergi menjauh, menghapus tinta yang pernah kau lukis di kanvas hatiku, merobek semua bayangan yang tampak di relung sumaku. Ego tak menghasutku untuk kembali padamu. Namun logika berkata baiknya ku menjauh. Oh, oh. Oh, oh. Da-da-da, da-da-da-da. Selamat tinggal. Cultivate social community and the most rich gang on Discord. Welcome back to podcast Calvary. Lagunya guys, menghapus tinta. Sampai ada yang nanya nggak tuh? Coba tintanya tolong dihapus dong. Snowman. BTW sebelum yang tadi Reza, gue mau nyapa Kola dulu. Kola. Halo, Halo. selamat malam. Selamat Asik. malam. Ih, gila. Iya, gue pengen nanya-nanya dong. Tadi BTW itu bumpernya keren banget itu. Wih. Gila, yang buat siapa ya? Iya, Wih, keren banget sih. gila. Gila sih. Iya. Tapi makasih bumper kita emang sangat mendukung kita, dan gue makasih juga atas lagu yang sangat sedikit set ini ya. Bukan sedikit sih menurut gue. Dan lu juga tambahin sedikit percik-percikan yang emang ya menghapus tinta gitu loh. Iya, karena kan yang gue denger tadi tuh kan ada bumbu-bumbu sedih gitu, apa
galau lah, cinta online lah. Ada yang bilang, aku nggak masak mandang fisik kok gitu. Tembak gua sekarang. Aduh, Tembak tapi gua sekarang. sebenarnya kalau gue mau nanya Ya, tentang real gimana? kayak gitu juga, menurut lo gimana? Ada nggak sih di hidup Gimana lo gimana? seperti itu? Sebelum gue lanjut ke Reja, gue juga mau nanya nih ke lo. Lo kan tadi Ah, kayaknya ngomongnya sedih gitu kan. Tapi menurut lo real or fake love in Discord itu ada nggak sih di kehidupan lo selama lo bermain Discord? oke, ini menurut apa ya? Menurut pandangan gue ya. Apakah cinta di Discord itu ada? Jawabannya ada, karena tiap orang berhak memilih gimana cara dia mencintai gitu, gimana cara dia jatuh cinta tuh tiap orang berhak memilih gitu. Gue nggak bisa ngejudge bahwa apaan lu kurang realistis, halu banget lu. Gue nggak bisa kayak gitu, tapi emang kayak gitu sih. Maksudnya tiap orang berhak jatuh cinta gitu, mau gimana pun caranya, kayak prosesnya juga kita bebas gitu. Cuman kalau dari gue pribadi, karena gue lebih suka perhatian langsung dibanding jauh gitu, karena sentuhan apa ya, yang setia bakal kalah dengan sentuhan gitu, Dengan yang maksud gue selalu gitu. ada. Waduh, Kayak setia dengan sentuhan dengan yang tuh. selalu ada. Iya kan, nggak ini, Iya, nggak nggak munafik kan ini gitu. kan. Bener Mm-mm. sih. Iya, jadi karena kita semua butuh apa ya, apa sih istilahnya gitu, itulah pokoknya Iya, sentuhan bener. gitu, sentuhan kasih ibu. Ibu Aduh, sentuhan kasih ibu nggak tuh RT BTW? Bangkola RT gitu. Thank you loh Polang, lagunya sangat menyentuh sekali. Yoi, Aduh, santai. gue jadi pengen ngapus tintanya siapa yang mau gue hapus kan? Seperti kata Reza tadi kan gitu, kalau udah putus ya udah putus gitu, meskipun adanya orang bilang kayak dikontak lagi, bilang kasih aku kesempatan lagi, tapi apa ya, kesalahan itu bakal keulang terus gitu, bakal keripit terus gitu. Gitu. Aduh, Jadi tapi tinggal kita memilih apakah kita harus bertahan atau kita harus letting go gitu. I love you but I'm letting go. berarti take it Kayak or gitu. leave it lah ya. Iya, take it or leave it gitu. Take it or leave it. Iya sih. Iya. Thank you loh. Ini sorry nih ya. Merhum Reja. Ya. Iya, halo. Oh, udah baik lagi ya. Waduh. Oke, welcome back, welcome back. Lagi ngerokok tadi gua. Oke. Ya, gimana tuh Aduh. sama partner kerja lu? Coba ayo sampai bener-bener clearly gitu loh. Dan finally lu akhirnya Aduh, aduh. gimana? Akhirnya, yang tadi, oke, gue lanjut. Akhirnya yang tadi, ya udah, gue putus, dia ngontak gue, ngajak ketemuan, ngobrol, something gitu tentang dia. Dia jujur ngomong sama gue, dia ketemu sama gue secara langsung, face to face. Dia bilang sama gue salah. Dia bilang, gue nanya, salah kenapa? Nggak ada yang salah kok, gue bilang. Dari omongan lu semuanya bener, gue bilang gitu. Wah, Ya gue akuin gue salah kok, gini. Selama dia putus sama gue, lu tahu dia nyari cowok yang deketin dia. Itu dia nggak berani buka hati, cuk. Dia nggak berani buka hati, nggak tahu kenapa. sampai segitunya ya. Nggak tahu kenapa. Ya nggak tahu, tapi prinsip gue sih udah bulat sih. Cewek itu udah bilang putus, ya lu tanggung sendirilah apa omongan lu sendiri. Aduh, Makanya hati-hati buat berkata-kata yang nggak harusnya diucapin dari mulut. Cuman Benar. kebanyakan info ya. Cuma kebanyakan emang kalau lagi emosi itu sifat kontrol kita tuh emang gak kontrol gitu. iya. Egois itu akan datang. Lagi yang Bener. ada yang ngalah, Iya, rapi menyerang ya lu akan. iya. Bener kata si kita nih. Semua jalanin cinta dan lu bakal tanggung resiko apa yang lu jalanin cinta itu. Terus selama gue putus ya, lu tau nggak? Jadi gue punya akun Instagram ya, nggak tahu ya dulu gue
bucin banget, kayak sampai akun Instagram gue tuh dipegang sama cewek gue. Mhm. Mungkin karena dia takut gue DM sama cewek ya, atau ceweknya nge-DM gitu, gue gak tahu ya. Gue tuh ngasih akun Instagram gue tuh bukannya gue tuh gede banget backgroundnya. Oke, makasih. Gue tuh ngasih akun Instagram gue tuh ke dia bukannya gue tuh nambah salah pengennya, malah pengen dia tuh lebih percaya gitu sama gue. Kayak gue tuh di Instagram gini-gini gitu loh. Dan suatu kejadian ada nih, momen lucu banget gitu. Kan ada model ya kan, ngajakin gue foto gitu kan. Nah, terus yang respon bukan gue, tahu siapa? Cewek gue yang respon. Karena dipegang sama Karena dipegang sama dia. Iya, ya jujur gue dalam hati nggak enak ya sama orang itu, karena bukan gue balas. Gue tahu balasannya apa. Dia nanya gini nih, Kak Eza, minggu depan kamu sibuk gak gitu? Enggak sih, aku ada endorse nih gitu, aku bingung yang mau siapa ya, kata dia gitu. Kalau nggak sibuk kode boleh nggak gitu kan, ya kan ceweknya kan mungkin mau gue ngefotoin gitu kan. Ya udah, gue ketemuan sama dia di Blok M gitu, teman sama di Blok M. Nah, selama gue ketemu tuh ternyata deman sama dia ya, itu yang baru yang boleh cewek lu. cewek gue ya balas. Ya udah, mau gimana gitu kan. Terus akhirnya kena Instagram gue sedih sih, ini sempat sakit selama seminggu karena Instagram. Gimana dulu gue punya akun Instagram gue tuh dari SMK ya, sampai ya putus sama cewek gue tuh udah lama juga sih, udah 3 tahunan lebih itu Instagram gue pegang. Hilang sekejap loh, lu tahu, hilang sekejap. Jadi itu Instagram gue nggak cuma main-main loh, jadi emang bisnis di situ. Bisa ngasilin uang apapun ya. Dulu gue dari Instagram mah gue mulai berkembang, bisa menghasilkan uang lah, percikan uang gitu dari Instagram. Kayak misalkan endorsan, terus job, terus share gambar, jual gambar gitu ya dari Instagram. Karena kalau menurut gue Instagram tuh portfolio gue banget sih. Udah bisa jadi duit lah ya, bisa jadi bahan Iya, cari uang bener banget ya. sih. Terus kenapa gue sakit? Instagram gue hilang cu, Instagram gue hilang di telan bumi. I know, nggak tahu apa. Lu tahu Ya, berapa follower duitnya gue? gimana tuh? Sorry, Berapa? berapa follower gue? 40k cu, 40k follower. Israel ya, Israel, Baik. no fake, Israel ya. Itu sekali lu bikin snapgram, itu beda banget loh. Jadi kalau misalkan dari awal ya gue main Instagram gitu kan, gue bikin snapgram tes kayak gabut gitu kan. Itu kalau misalkan gue lagi bikin snapgram kayak gue mau OTW Bandung gitu, atau ke Jogja atau kemana, itu yang nge-DM gue, lu tau apa tempat tinggal cu, Kak Eza gimana, sini aja datang gini. Waduh, jadi gue nggak bingung gue mau kemana. Iya sih, tapi makanya kadang kalau aku dipegang sama pasangan, apalagi ada seseorang yang dulunya spesial sama kita, kadang suka sakit Iya, sih. nggak tahu ya, orang bilang gue bego atau apa, emang gue kayaknya bego sih, soalnya kebangetan bucin ya gue dibilang ya, bego gue. Ya udah, akhirnya gue putus ya, itu Instagram gue hilang cuy. Jadi nggak tahu mantan gue atau orang yang emang ngambil alih. Itu gue bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain lagi, bener gue kontak semua teman gue tuh bener nggak bisa diambil. Akhirnya gue sampai sekarang udah nggak mau lagi gue terjun ke dunia sosmed. Karena kayak gitu sakit tuh. Walaupun banyak yang bilang tuh respect gitu, maksudnya bikin baru gitu ulang, karena lu tau lah yang pertama kalau buat gue tuh IG pertama gue tuh lebih ada ininya loh, historinya itu loh, dari Pasti awal banyak mula berkembangnya. Iya, terus kalau misalkan gue kalau bikin IG baru tuh kayak ya udah gue sekarang gitu, gue bilang jangan deh sama teman-teman gue, jangan lu share, jangan lu bantu buat nge-upload IG gue, nggak usah, karena gue mau fokus ke real life dan mau sedikit lebih
ngejalan online kayak gitu sih. Iya sih. Gimana ya? Tapi itu Kampret sih emang. kalau Iya kenapa? udah ngomongin tentang akun sosial media lu yang penuh cerita atau orang terdekat lu yang emang dulu spesial sama lu, apalagi itu di real life ya, lu ngejalaninnya Betul. sebentar aja kayaknya untuk melepaskan atau ngelupain itu menurut gue itu agak sedikit lama, apalagi lu sampai spending time-nya emang spend time every day, itu menurut gue sedikit lama. Tapi Iya. gue appreciate sama sharing lo. Thank you Reza. Gue appreciate Iya. banget karena emang setiap percintaan itu atau setiap momen yang emang lo udah pernah lakuin atau momen yang udah pernah emang lo jalanin itu, apalagi sampai ke tempat kerja yang emang lo tiap hari ketemu dia atau lo akan beberapa waktu lo ketemu dia bisa bareng ngerjain project atau segala macam, itu menurut gue wah bukan main sih. Itu Pengalaman sih. rasanya dakdikdukser. Pengalaman. Iya, karena gue dulu begitu. Karena gue dulu begitu. Partner. Ngalamin apa yang gue rasain? Iya, bahkan sampai dia merit. Sampai dia merit pun gue datang ke pemberkatannya. Gue ngeliat dia nikah di depan mata gue sendiri. Gue cuma dalam hati cuma ngomong, oke Tuhan, berarti ini bukan jodohku. Gue cuma ngomong gitu doang sambil netesin air mata. Iya sih. Orang taunya gue seneng, orang taunya gue happy sama dia, tapi lu nggak tahu men, semua itu prosesnya gue yang ngejalanin. Ya nggak sih? Orang cuma taunya ya lu sayang, bukannya lu sayang sama dia, ya lu oke, lu bahagia sama dia, tapi dia nikah sama yang lain, dan perjuangan dan segala macamnya itu ngejalaninnya sama gue kalau di real life. Ya gue harus gimana? Aku kudu piye gitu. Karena semuanya balik lagi ke diri sendiri. Lo gimana take responsibility-nya, apa yang lo lakuin, lo take responsibility-nya. Gitu sih. Tapi thank you banget. Thank you banget. Dan bentar. Bentar. Gua kalau udah nemu satu cewek, ini karena gue kehilangan ibu gue ya. Aduh, agak sedikit cerita keluarga gue. Gue orang yang kehilangan orang yang gue sayang banget gitu. Jadi kalau misalkan emang gue udah nemu satu cewek itu, ya gue bakal nyayangin dia kayak ibu gue gitu, selama ibu gue sayang sama gue gitu. Jangan sampai kita tuh sakitin gitu. Anggaplah semuanya nih cewek kita tuh bakal jadi ibu dari anak-anak kita nanti loh, anjir. Iya. Benar. Dan sekarang sore gue udah gak jomblo ya. Waduh, sombong banget ya. Gue udah punya pasangan juga. Dia tuh selalu ngertiin gue, emosi gue, kontrol apa yang gak harusnya ini kayak gitu. Wah. Udah pernah tahu gue, udah tahu. Sayang lah ya berarti ya. Ya gue siapa? Tapi semoga aja yang terbaik. Amin. Gue aminin jangan. Karena kan boleh disebut gak orangnya siapa? Siapa yang didengar di luar sana kan? Kita nggak tahu doa siapa yang didengar yang banyak kan. Jadi doa baik kita aminkan. Iya. Gue tuh orang itu nggak egois berarti. Kalau misalkan gue punya cewek, selama cewek itu ngobrol sama gue, ya ngobrol. Cuman ya gue bakal inget cewek gue udah punya cewek gitu. Jadi ya ngobrol-ngobrol gitu, meskipun gue lagi sama cewek lain gitu, lagi dimanapun ngobrol. Iya, gue bakal balik lagi kok ke lu kayak, iya, gue udah punya cewek gitu, gue bakal balik juga ke lu. Ngapain lu nggak usah pikiran aneh-aneh, meskipun prinsip cewek tuh pikiran tuh macam-macam gitu. Kalau misalkan kita lagi nggak on Discord sama dia gitu, meskipun lagi gue di mana gitu kan, ya gue cuman nyari pertemanan aja gitu. Iya sih. Iya sih, benar-benar. Wah, iya kayak gitu. Thank you banget Reza ceritanya. Iya, makasih juga Tisa. Ini pertama banget loh gue.
Wah, Tahu banget gue dari narasumber sumpah. Tapi iya. temanya menarik sih. Jadi gue berani sendiri buat nadain narasumber sih. Iyalah, harus dong. Harus dong. Thank you banget Oke. appreciate sama cerita lu ya, Ja. Aduh, walaupun emang Iya. agak sedikit emang ada relate sih kalau udah sama partner kerja, tapi gue thank you so much. Wah, nanti Oke. kapan-kapan bisa tarik jadi narasumber lagi. Ya nggak sih, Cie? Aduh, boleh juga deh. Amin. Aduh. Thank you Reja atas Oke, ceritanya. thank you juga Tisa sama Tante Ya. Ocha. Oke, Oh iya, kita juga gue bakal juga ngucapin mau makasih. Ya, Kita makasih bakal buat ngucapin makasih banget kepada seluruh partnership yang udah hadir. Ada Ausi, Uni 60, Bombe Squad, Space Shuttle, Gravities, The Next Generation, Lebine, Official Lucid Dream, The Little Heaven, Troublemaker, Close Down Kering, Tongkrongan, Satu Atap, Istana, Midnight Gathering, People Gabut, Server Sebelah, Another World, Anchor Family, Kandang Bebek, Homestay, Apartment, Manyway, Kaum Rebahan Club, Geng Santuy, Zodiac Cafe, Zona Nyaman. dan juga Warkop. Wah, makasih banyak. Banyak banget ya. Udah. Makasih, all the Bener best lah banget. pokoknya. Ya, makasih Dan banget. juga buat udah narasumber hadir. kita loh yang masih datang. Iya. Oh iya, bener. Narasumber buat narasumber kita makasih banget, dan buat audiens yang udah speak up berbagi pengalaman ceritanya, makasih banget buat semuanya. Oke. Kalau Thank you gitu, buat semua. Iya. Botnya enggak. Kalau gitu gue Ocha. Gua Tisa, gua pamit. Covering social community and a most rich gang on Discord.